Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya, Hendra Wijaya, di Social Science Class, kelas ilmu pengetahuan sosial. Sahabat belajar, hari ini kita akan belajar untuk memahami globalisasi. Sebelumnya, saya mengajak kalian untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, saya juga mengajak sahabat belajar untuk memperhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Sahabat belajar, gambar-gambar tadi mengilustrasikan dengan kemajuan di bidang teknologi, transportasi, teknologi informasi, dan komunikasi dalam hal ini internet, manusia di berbagai wilayah di bumi saat ini bisa dengan mudah, cepat dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi. Sahabat belajar, kita masih ingat materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu perubahan sosial, budaya, dan perilaku masyarakat. Setelah mempelajari materi tersebut, kita sudah menyimpulkan dan memahami bahwa saat ini telah terjadi perubahan sosial, budaya, dan perilaku masyarakat. Salah satu faktor yang mendorong perubahan tersebut adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di berbagai bidang. Antara lain di bidang teknologi transportasi dan di bidang teknologi informasi. Kemajuan di bidang transportasi dan teknologi informasi telah memungkinkan antar manusia di berbagai wilayah di dunia saat ini akan dengan mudah dan cepat untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, bertransaksi, dan lain-lain. Fenomena inilah yang dikenal saat ini dengan istilah era globalisasi. Inilah yang akan kita pelajari saat ini bersama dengan sahabat belajar semua. Sahabat belajar, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan nanti sahabat belajar yang pertama dapat menjelaskan pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang kedua, sahabat belajar dapat menjelaskan faktor yang mendorong globalisasi. Yang ketiga, diharapkan sahabat belajar dapat memahami berbagai ciri semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Sahabat belajar, globalisasi berasal dari kata dasar globe, yang artinya dunia atau bola dunia. Globalisasi berarti mendunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara makna, kata globalisasi adalah seluruh proses kehidupan manusia sehingga mendunia.
Menurut Martin Albright, globalisasi adalah keseluruhan proses di mana penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung ke dalam masyarakat dunia yang tunggal atau menyatu. Menurut Bank Dunia, globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang di negara-negara lain. Kesimpulannya, globalisasi adalah suatu fenomena di mana antar individu, antar kelompok yang berada di negara yang lain saling berinteraksi, bergantung satu sama lain. Sahabat belajar, globalisasi terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama, kebijakan negara untuk berhubungan dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, sistem ekonomi internasional. Yang ketiga, adanya migrasi penduduk atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain atau dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Faktor yang keempat adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sahabat belajar, kita bisa melihat ciri semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia bisa dilihat. Yang pertama, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, telepon satelit, dan internet semakin berkembang pesat. Yang ciri kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda jadi saling terkait. Ciri yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural atau interaksi budaya melalui perkembangan media massa. Antara lain melalui televisi, film, musik, dan transmisi berita, olahraga internasional. Saat ini, channel televisi internasional bisa kita nikmati bersama. Ciri yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Masalah di suatu tempat atau di suatu wilayah atau di suatu negara ini akan dirasakan oleh negara-negara yang lain, sehingga masalah itu tidak hanya dirasakan oleh negara tersebut, tapi dampaknya akan dirasakan oleh negara atau wilayah yang lain. Sahabat belajar, demikian tadi kita sudah sama-sama belajar untuk memahami globalisasi. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya, untuk memberi semangat agar
pembelajaran kita terus berkelanjutan. Terima kasih telah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.